Baiklah teman-teman, kita lanjutkan ya untuk merapikan bagian yang di sini. Karena kita mau lanjutnya nanti bikin topinya topi santai, jadi kita melanjutkannya tidak dengan SC bertingkat atau stitch bertingkat, kita hanya pakai DC berkeliling ya. Cuma ada bagian yang agak berbeda kita kerjakan pada bagian yang ini, bagian yang batas. Kita bisa menggunakan decrease, bisa juga tidak. Intinya sesuaikan dengan jumlah stitch yang tadinya ada di atas ini. Tadi kan di sini sudah 140 ya, 140 kurang 4, jadi di sini kita bikin tambahannya, atau mungkin tetap aja kayak gini, cuma ini diisi satu stitch ya. Jadi kita tusuk dulu ke posisi mana yang kita mau rajut, kemudian kita slip knot, tarik sini, lalu kita buat 3 CH, dilanjutkan dengan membuat 1 DC di setiap stitch setelahnya. Sambil menyelipkan benang di belakang ya. Kita buat DC semua. Bunda dan teman-teman lainnya menambahkan 1 baris DC ini tidak harus ya. Jadi boleh diganti dengan 1 keliling HDC, boleh diganti dengan 1 keliling SC, atau dengan stitch bertingkat itu tadi, supaya tampilannya lebih cantik dan disesuaikan dengan tinggi topi yang diinginkan. Kalau tinggi topinya masih kurang, masih berada di atas daun telinga, nah itu boleh ditambahkan 1 baris DC seperti ini ya. Tapi kalau tinggi topinya udah cukup, tinggi kepalanya udah cukup dengan ukuran dari puncak ke bagian bawah sabuk tadi, 1 keliling DC ini tidak harus dibuat ya. Jadi sesuaikan dengan tinggi topi yang kita inginkan. Oke, ini di bagian batas, tusuk 1 ya. Kita buat 1 DC saja, kemudian langsung ke lubang di bagian sudut. Nah, seperti itu jadinya ya. Kalau tidak mau ini kelihatan renggang karena hanya 1 yang kita tusuk tadi, boleh dibuat cara decrease seperti yang saya bilang sebelumnya. Caranya begini, ini adalah 1 DC di bagian sudut. Kemudian teman-teman perhatikan nih, di sebelah sini dengan di sini seperti ada celah gitu ya. Nah, kita tidak menusuk di bagian tengah ini, tapi di samping kiri kanannya. Jadi kita buat 1 DC, jangan diselesaikan, kemudian tusuk di sini di celah yang sebelahnya lagi, buat 1 DC, jangan diselesaikan, lalu kita decrease. Ini kan hitungannya 1 ya, 1 DC jadinya. Nah, seperti itu caranya kalau tidak mau ada lubang seperti tadi. Jadi penampilannya nanti dia akan jauh lebih rapat. Nah, seperti itu ya. Oke, teruskan lagi, kita membuat 1 DC di setiap stitch. Jangan lupa untuk di bagian batas itu lebih bagus pakai decrease ya, supaya dia rapat. Decrease-nya di bagian mananya? Nah, coba saya ulangi lagi ya. Ini sudah hampir sampai ke batas berikutnya. Sebentar. Nah, ini kita ke bagian sudut. Kemudian perhatikan di sini. Ini batas zigzag slip stitch atau tempat jahitannya. Di sini ada celah. Jangan selesaikan DC-nya. Kemudian tusuk di bagian celah yang satunya lagi. Lalu decrease. Baru kemudian tusuk di bagian sudut granny lagi ya. Baru SC yang berikutnya. Nah, seperti itu. Silakan teman-teman ulangi sampai jadi 1 keliling ya. Ini saya yang merah udah selesai 1 keliling seperti ini. Kalau sudah selesai 1 keliling slip stitch, kemudian
kita akan mulai membuat bagian brimnya, bagian pet topinya ya. Jadi kalau teman-teman mau desain project ini untuk tas, maka teruskan saja DC-nya sampai tinggi, semaunya, tingginya seberapa gitu ya. Tapi kalau mau ini dijadikan topi, maka setelah satu DC keliling ini tidak diteruskan lagi dengan DC, melainkan kita akan membuat pet dengan menggunakan SC ya. Oke, kita simak di video berikutnya. Oke, kita masuk ke bagian pet topi ya, ke bagian brimnya. Di bagian brim ini kita awalnya tidak memakai chain 1. Jadi SC-nya ini nanti setiap putaran akan diselesaikan tanpa slip stitch ya, tanpa slip stitch. Jadi setelah slip stitch pada perataan sabuk granny-nya, kita langsung buat di sebelahnya sini ya. Ini tempat slip stitch, kita langsung ke sebelahnya, itu langsung buat 1 SC. Nah, 1 SC pertama ini wajib ditandai dengan peniti penanda ya. Oke, untuk row 1 2 ini sudah saya tandai dengan peniti. Kita hanya isi setiap stitch dengan 1 SC. Pada pembuatan topi pet ini teman-teman, saya untuk yang tutorial yang pertama, kita akan membuat pet topi yang kriwil ya, yang bergelombang, yang keriting. Tapi kalau teman-teman tidak suka dengan pet topi yang keriting, nanti di bagian akhir video akan saya tampilkan juga, selain pola tulis yang keriting ini, saya tampilkan juga pola tulis untuk brim yang mulus lurus aja, seperti topi pantai yang pernah saya WSO kan juga. Nah, itu mulus aja, jadi dia nggak bergelombang. Sebenarnya kunci dari bergelombang atau tidaknya itu bergantung pada kestabilan tarikan stitch kita juga gitu ya. Rumus mempengaruhi, kemudian tarikan. Sekalipun rumus pada pet topinya adalah rumus pet topi yang mulus ya, yang rata, tapi kalau tarikan kita nggak benar, waktu increase terlalu kendor, sedangkan SC biasa terlalu kencang, itu jadinya tetap akan bergelombang juga ya. Tapi bergelombangnya tidak setampak pada yang memang sengaja kita bikin gelombangnya gitu, cuma tetap ada bergelombang, nggak rata-rata betul ya, bahkan bisa pinggiran topinya menggulung. Nah, ini kita teruskan dulu ya hingga nanti ke akhir round. Nah, ini saya udah buat 2 keliling SC. Ini SC yang pertama, keliling yang pertama R1, di sini yang R2-nya ya. Nah, ini saya kasih penitinya biar kelihatan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal selesaikan R2-nya. Buat SC. Ingat, tanpa slip stitch. Kalau tanpa slip stitch, caranya di SC yang awal itu kita langsung tusuk, langsung kita buat SC seperti ini ya. Kalau pakai slip stitch, tusuk begini aja, langsung kita slip stitch di atas SC yang pertama. Itu kalau pakai slip stitch ya. Tapi untuk pembuatan pet topi, saya sarankan tidak pakai slip stitch teman-teman. Supaya kenapa? Supaya bekas slip stitchnya itu tidak berjejak di pet topinya, supaya kelihatan mulus juga ya. Nah, itu langsung SC di bagian awal. Setiap selesai satu row, pindahkan peniti penanda di SC yang paling pertama ya. Nah, oke, selesai untuk row 2-nya. Kita masuk ke R3. Di R3 kita mulai membuat increase supaya petnya itu melebar. Caranya di SC yang paling pertama kita buat increase dulu. Seperti itu ya. Jadi di atas SC yang pertama di row 2, pada row 3 SC pertamanya kita isi 2 stitch. Gitu ya. Atau saya singkat V di situ, increase atau V. Kemudian di 9 stitch berikutnya kita isi dengan 1 SC saja. 7, 8, 9. Nah, kalau sudah 9 seperti ini, buat increase lagi. Kemudian buat lagi 9 SC. 3, 8, 9. Kemudian increase lagi. Nah, seperti itu terus ya. Jadi increase itu kita buat 2 stitch di dalam satu lubang ya, teman-teman ya. Oke. Nah, silakan dilanjutkan sampai nanti tiba lagi di stitch paling akhir. Oke, ini row 3-nya hampir selesai ya.
isi 1 SC terakhir. Oke, selesai untuk row 3 nya. Kita masuk ke row 4. Di row 4 rumusnya masih sama dengan row 3, jadi pakai 9 SC kemudian increase. Nah, kita buat dulu 1 SC di paling awal row-nya ya. Sama seperti tadi, setiap selesai membuat 1 SC di awal, kita pindahkan dulu peniti penandanya. Nah, seperti itu. Rumusnya masih sama, 9 SC kemudian increase. Tapi, nah ini teman-teman, perlu diperhatikan. Supaya tempat increase-nya itu tidak monoton, kita perlu sebar rata, gitu ya. Dan nanti di padnya itu tidak ada bekas increase. Nah, jadi mulus lingkarannya ya. Kalau mau mulus lingkarannya, padnya itu tidak bersudut-sudut, maka kita harus sebar tempat increase-nya. Jangan hanya di situ-situ aja. Jangan lurus sampai terakhir di sini aja tempatnya, jangan ya. Jadi harus kita sebar. Nah, untuk menyebar itu di row 4 ini kita buat dulu 4 SC atau 5 SC. Oke, 5 SC aja ya, biar sama tengah. 5 SC dulu, kemudian baru increase. Setelah itu baru kita buat 9 SC. Dua, 4, 6, 8, 9, lalu increase. Lanjut lagi sama seperti tadi, buat 9 SC kemudian increase. Silakan teman-teman teruskan sampai row 4 ini selesai. Nah, ini ya, sedikit lagi. Oke, di stitch terakhir. Nah, selesai untuk di row keempat. Kita ke row kelima. Di row kelima sama cicak-cicak di dinding. Nah, ini SC yang pertamanya itu tetap kita isi dengan 1 SC juga ya. Pindahkan penitiknya, kita ke row 5. Row 5, 6, dan 7 itu sama rumusnya teman-teman ya, yaitu 10 SC increase. 10 SC increase. Untuk yang awal, kalau kita mau geser-geser tempat increase-nya, jangan dulu dibuat langsung 10 SC ya. Kita perhatikan posisi increase di row yang terakhir. Nah, ini posisi increase-nya kan udah di sini nih. Nah, kita mau geser di sini atau di awal lagi. Nah, boleh seperti itu ya. Misalkan ini kita mau buat increase-nya di awal aja. Berarti kita buat increase dulu, baru kemudian kita buat 10 SC. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah 10 baru kita increase. Nah, lanjutkan lagi seperti itu, 10 SC increase ya. Nah, nanti kalau teman-teman berlurusan, ini kebetulan tadi pasti akan ada nanti yang berlurusan tempat increase-nya. Nanti dia akan nonjol kayak gini teman-teman nih. Ada sudutnya, makanya nggak cantik kalau ada sudut-sudutnya kayak gitu ya. Walaupun memang di topi yang bergelombang ini tidak akan terlalu jadi masalah. Cuma ada baiknya kita belajar juga membuat lingkaran yang mulus tanpa sudut, jadi perfect circle jadinya ya. Nah, setelah increase ingat kita buat 10 SC. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti itu. Dilanjutkan teman-teman ya. Dilanjutkan hingga 2 round lagi. Ini round yang ke-5, 6, 7, bener ya. 1 2 3 4 5, row ke-5, 6 7 dengan rumus yang sama, 10 SC increase. Nah, nanti kita akan ketemu di akhir row 7-nya ya. Caranya sama aja seperti yang ini tadi.
Nah, ini round 7-nya hampir selesai, tinggal beberapa stitch lagi ya. Kita isi 2 stitch terakhir tetap dengan 1 SC saja. Kemudian di selanjutnya kita mau buat R8 ya. Jadi kita untuk R8 awalnya kita pindahkan dulu peniti penandanya ya. Di R8 ini setiap stitch diisi dengan 1 SC ya. Ini supaya untuk menstabilkan bentuk-bentuk sudut yang tadinya sudah terbuat, sekaligus untuk membuat efek gelombangnya menjadi bagus ya. Seperti itu, isi setiap stitch dengan 1 SC. Oke, round 8-nya hampir selesai. Nah, SC awal tetap dibuat tanda ya. Kita masuk ke row 9. Di row 9 rumusnya 11 SC kemudian increase ya. Kita buat 11 SC kemudian increase. Diulangi terus sampai ke bagian akhir round. Nah, kalau untuk ininya, untuk geser-geser increase-nya sama seperti pada row-row sebelumnya ya. Jadi tidak harus increase-nya tempatnya di sana untuk menghapuskan jejak dari sudut-sudutnya, maka geser-geser gitu. Cuma awalnya aja yang beda. Misalkan 6 SC dulu baru increase, baru dilanjutkan dengan 11 SC kemudian increase ya. Oke, ini round 9-nya selesai. Kita masuk ke round 10. Di round 10 ini rumusnya 1 SC di tiap stitch. Nah, mulai dari round 10 ini kita selalu diselang-selingi barisnya itu ada yang pakai increase, ada yang tidak pakai increase ya. Nah, nanti durasi videonya ini akan saya kurangi. Teman-teman silakan mengeksekusi dengan memperhatikan pola tulis yang saya berikan di akhir video ya. Karena kenapa? Kalau saya buatnya sampai full selesai, ini durasinya sangat panjang ya. Jadi buat untuk row selanjutnya 1 SC di setiap stitch. Nah, kemudian kalau sudah selesai seperti ini, ingat untuk SC awal itu selalu geser penandanya. Itu artinya kita sudah masuk ke row 11. Di row 11 ini rumusnya adalah 12 SC kemudian increase. Untuk posisi increase awal itu teman-teman boleh bebas, perhatikan saja posisi increase row yang di bawahnya ya. Perhatikan posisi increase yang di bawahnya supaya nanti bisa tahu mau gesernya seberapa jauh untuk increase yang awal. Tapi setelah increase yang awal selesai, rumusnya kembali tetap 12 SC kemudian increase. Nah, silakan teman-teman perhatikan, lanjutkan sampai nanti di akhir roundnya. Berikut ini adalah pola tulis untuk pad gelombangnya, lengkap sampai di bagian akhir teman-teman ya. Untuk yang ini adalah cara mengakhiri round 19. Pada round 18 itu akhir dari roundnya kita kan slip stitch, terus berkeliling lanjutkan aja slip stitchnya sebagai round 19. Untuk akhir round 19 slip stitch terakhir itu berada tepat di atas slip stitch yang pertama. Caranya seperti ini. Setelah slip stitch kita baru potong benangnya, tarik keluar. Kemudian benang tersebut kita tarik lagi ke belakang dengan menggunakan hakpen atau dengan menggunakan bantuan jarum sulam. Kalau sudah di bagian belakang, tarik talinya, kencangkan, baru kita sisipkan ke belakang rajutan di sisi-sisi yang lainnya ya, supaya rapi. Selesai digunting, tidak perlu pakai korek api teman-teman ya, supaya tidak tajam terkena ke kulit kepala. Selesai untuk tutorial dari saya untuk bagian padnya. Kita akan masuk ke tutorial berikutnya, yaitu cara membuat tas santai
untuk pasangan topi ini ya. Di bagian akhir video saya tampilkan lagi pola tulis pad gelombangnya sekaligus pola tulis pad untuk yang lurus ya, yang tidak bergelombang. Terima kasih sudah menonton. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.